Halo semua, kami dari kelompok 5 dengan anggota kelompok sebagai berikut. Pada saat ini kami akan membahas materi biologi tentang mutasi dan kasus atau penyakit yang akan dibahas adalah sindrom Marfan. Berikut hal-hal penting yang akan dibahas. Yang pertama, definisi singkat tentang mutasi. Yang kedua, pengertian sindrom Marfan. Yang ketiga, penyebab sindrom Marfan. Yang keempat, gejala-gejala yang ditimbulkan oleh sindrom Marfan. Dan yang terakhir adalah pencegahan dan pengobatan sindrom Marfan. Kita masuk pada pembahasan yang pertama. Pengertian mutasi. Mutasi berasal dari bahasa Latin mutatus yang artinya adalah perubahan. Mutasi adalah perubahan materi genetik atau DNA maupun RNA dan kromosom yang dapat diwariskan secara genetis pada keturunannya. Perubahan sifat karena mutasi dapat diturunkan apabila mutasi terjadi pada sel-sel gamet. Masuk pada bagian yang kedua, apa itu sindrom Marfan? Sindrom Marfan adalah gangguan genetik yang menyerang jaringan ikat seperti tulang sejati, tulang rawan, ligamen, tendon, dan adiposa atau lemak. Secara singkat, jaringan ikat adalah jaringan yang dapat menyatukan atau menghubungkan sel-sel, organ, dan jaringan tubuh. Penyebab sindrom Marfan. Sindrom Marfan disebabkan oleh kelainan gen penghasil protein yang disebut fibrilin. Kerusakan gen tersebut membuat fibrilin diproduksi secara abnormal. Akibatnya, beberapa bagian tubuh meregang secara tidak normal dan tulang tumbuh lebih panjang dari seharusnya. Sebagian besar kasus sindrom Marfan diturunkan dari orang tua dan bersifat autosomal dominan. Artinya, anak memiliki kemungkinan untuk mewarisi sindrom ini apabila salah satu dari kedua orang tua menderita sindrom Marfan. Namun demikian, 1 dari 4 kasus sindrom Marfan terjadi bukan karena keturunan. Kondisi tersebut disebabkan oleh mutasi gen fibrilin pada sperma ayah atau sel telur ibu. Janin yang dihasilkan dari pembuahan sel sperma atau sel telur tersebut berkembang menjadi sindrom Marfan. Kita masuk pada bagian yang keempat, yaitu gejala-gejala sindrom Marfan. Di bawah ini merupakan beberapa tanda dan gejala yang sering dialami oleh penderita sindrom Marfan. Yang pertama, postur tubuh yang tidak proporsional. Seseorang yang menderita sindrom Marfan umumnya memiliki perawakan tubuh yang tinggi dan kurus. Hanya saja bagian lengan, kaki, dan jari-jarinya terlihat tidak proporsional atau terlalu panjang untuk ukuran tubuhnya. Selain itu, beberapa penderita juga mungkin memiliki kelainan tulang seperti skoliosis atau tulang punggung yang melengkung. Bahkan ada pula yang tulang dadanya tidak berkembang secara sempurna, yaitu menonjol keluar atau cekung ke dalam. Yang kedua, gigi tumbuh tidak beraturan. Biasanya gigi para penderita cenderung tumbuh tidak beraturan bahkan bertumpuk. Yang ketiga, sering mengalami gangguan mata. 1 dari 6 penderita mengalami dislokasi lensa atau lensa bergeser pada salah satu mata atau kedua matanya. Beberapa di antaranya juga menderita rabun jauh, katarak, dan glaukoma. 4. Gangguan jantung dan pembuluh darah. Sekitar 90% penderita sindrom Marfan menderita gangguan fungsi jantung dan pembuluh darah. Salah satu jenis gangguan jantung yang sering dialami adalah diseksi aorta. Kondisi ini dapat menyebabkan terjadinya perdarahan pada dinding pembuluh darah yang dapat berujung fatal dan menyebabkan kematian. 5. Fungsi paru yang tidak optimal. Hal ini terjadi karena adanya perubahan pada jaringan paru-paru. Selain gangguan fungsi, penderita sindrom Marfan juga lebih beresiko menderita penyakit asma, pneumonia, bronkitis, dan penyakit paru obstruktif, kronik, atau PPOK. Penanganan yang tepat dapat meningkatkan kualitas hidup penderita sindrom ini. Oleh sebab itu, penderita sindrom Marfan perlu rutin memeriksa diri ke dokter. Kita masuk dalam pengobatan sindrom Marfan. Sindrom Marfan merupakan kondisi yang tidak bisa diobati. Pengobatan hanya bertujuan untuk mengurangi gejala dan mencegah komplikasi. Penanganan yang diberikan tergantung kepada gangguan yang dialami pasien. Berikut ini adalah beberapa bentuk pengobatan yang dapat dilakukan. Yang pertama adalah pengobatan pada bagian mata. Bagi penderita sindrom Marfan yang mengalami rabun jauh, penggunaan kacamata atau lensa kontak dapat membantu mengatasi gangguan penglihatan. Pada pasien yang mengalami katarak, operasi katarak bisa dilakukan. Sedangkan untuk kasus glaukoma, penanganan bisa dilakukan dengan pemberian obat tetes mata, operasi atau laser. Yang kedua adalah pengobatan pada bagian jantung.
Pada pasien dengan keluhan penyakit jantung, dokter akan meresepkan obat penghambat beta atau beta blockers seperti bisoprolol untuk meringankan kerja jantung dan menghambat pembesaran aorta. Bila pasien tidak bisa mengonsumsi penghambat beta, dokter akan memberikan obat lain seperti irbesartan atau losartan. Namun, jika tingkat keparahan sudah cukup berat dan berpotensi untuk mengancam nyawa pasien, dokter akan menyarankan untuk dilakukan pembedahan, yaitu mengganti bagian aorta yang membengkak dengan bahan sintetik. Yang ketiga, pengobatan pada bagian tulang dan sendi. Penderita sindrom Marfan dengan tulang dada atau sternum yang menonjol keluar umumnya tidak perlu ditangani karena kebanyakan tidak menimbulkan masalah. Sebaliknya, tulang dada yang melekuk ke dalam perlu diperbaiki karena dapat menekan paru-paru dan mengganggu pernapasan. Penanganan kondisi tersebut adalah dengan memperbaiki posisi tulang dada dan tulang rusuk melalui operasi. Untuk skoliosis, penanganan yang dilakukan tergantung pada tingkat keparahan yang dialami penderita. Pada anak-anak yang masih dalam masa pertumbuhan, dokter akan menyarankan penggunaan kursi tulang belakang. Namun apabila kelengkungan tulang belakang yang sudah parah atau 40 derajat atau lebih, atau kelengkungan tersebut membuat saraf tulang belakang tertekan, dokter akan merekomendasikan operasi untuk meluruskan kembali tulang tersebut. Sekian penjelasan kami tentang sindrom Marfan, semoga dapat dimengerti dan kami mohon maaf bila ada kesalahan atau kekurangan. Terima kasih.